Kandang kami Pak, nggak Pak, nggak bohong, kita bikin seperti instruksi Bapak waktu penjelasan yang pertama kita tahu, kita bikin seperti itu. Karena kalau dapat dari sana tentu udah maksimal kandang itu udah dapat. Tapi ya insya Allah bisa ya Pak. Saya ini Nggak tampang dong. ya terus apa lagi tadi Pak? Lupa yang kedua. Apa jenis kalau daerah Jawa Pak, itu jenis motionnya itu sama simental, apakah bisa sama Padang Malabar? Oh iya, jadi itu tergantung dari cara pola pemeliharaan. Nggak akan bisa Bapak samakan. Contoh, saya pernah dengar di Solo ada orang ngasih makan dengan menggunakan ampas tahu. Ya kan? Ada orang ngasih makan dengan jerami. Bapak tanya, sapi dari mana? Tentu sapi dari sama-sama dari BPTU. Hasilnya akan beda. Hasilnya akan beda. Satu lagi itu yang pertama. Yang kedua, BPTU itu punya sapi pesisir. Bapak boleh, Pak Pandi udah main ya pesisir? Ya, sama Pak ya Pak ya. Bapak bisa lihat sapi pesisir yang di pesisir dengan sapi pesisir yang ada di BPTU. Iya betul. Ya kan? Kita tahu. Ya, kita Nah, tahu. bedanya mana? Sama-sama kok. Kami jaring itu dari pesisir. Itu lah. Kami jaring itu dari pesisir dan kami jaring itu sebagian dari pasar Palanci. Iya. Tapi hasilnya beda gitu. Hasilnya beda gitu. Potensi genetik itu akan muncul kapan? Ketika kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi dan kebutuhan dia mengekspresikan kesenangan hidupnya terwujud. Wah. Tinggi. Katanya gini Pak, Bapak kenal sapi Wagyu nggak? Iya. Wagyu itu ada sapi yang tertinggi itu dagingnya namanya A5 dan ternyata ada sapi yang daging terbaru Wagyu itu namanya daging sapinya A6 dan itu satu kilonya itu harganya itu ya sama lah kita beli sapi baru gitu. Nah itu ternyata setelah saya telusuri, karena saya punya channel YouTube juga dan saya pernah membahas itu, ternyata di peternaknya mungkin sama dengan yang Pak Pandi lakukan kalian. Mungkin dia elus-elus. Karena di sana memang dia elus-elus, dinyanyikan sama orang itu. Makanya di Jepang mereka tidak butuh sapi banyak, tapi mereka menghasilkan satu sapi, tapi kualitas dagingnya baik. Artinya Pak, mereka menjual satu sapi dengan harga jutaan, satu kilogram dagingnya harganya 3 juta 2 juta. Bagaimana ketika beratnya adalah 600 kilo? Berapa juta yang mereka hasil? Mereka nggak ngitung banyak, tapi menghitungnya keluaran dari satu ekor sapi. Nah artinya kondisi inilah yang sebenarnya kita harapkan. Saya kan sebagai pelaku teknis juga, walaupun kita berbeda cara. Kalau kami kan lebih terstruktur polanya mungkin, karena kami kan ada, contoh kami tahu ada pengadaan pakan, kemudian hijauan kami sudah terbuka. Kalau di peternak itu ada pola sendiri. Tapi yang intinya adalah pakan itu harus tersedia. Pakan yang diberikan peternak itu harus bersifat memenuhi kebutuhan. Kalau seandainya pakan itu banyak tapi tidak memenuhi kebutuhan, nah itu menjadi masalah. Itu menjadi masalah. Dia banyak nih, kita ngarit tiap hari, tapi yang diarit adalah rumput dengan kualitas nutrisi yang tidak baik. Nah itu efeknya di situ Pak. Beda aja tuh. Kasih 1 kilogram dengan rumput baik, 1 kilogramnya dengan rumput yang mungkin kualitasnya tidak baik, dan itu hasilnya kita sudah tahu mana arahnya. Nah tapi tadi yang saya dengar tadi, yang kita bicarakan tadi itu dengan pola pakan kita yang sudah ada ini, menurut saya tidak perlu harus dibahas lagi pakan sebenarnya. Artinya kita sudah punya pola di sini pakan yang baik, kemudian menghasilkan bibit yang baik seperti yang dibilang Pak Pandi tadi. Cuma yang perlu mungkin lebih ke penekanan. Contoh, kalau yang dulu pernah kita bicarakan di video saya masih ingat, salah satu yang membuat feed intake ya Pak, feed intake itu kemampuan dia untuk menyerap memakan hijauan kemudian menghasilkan itu daging, salah satunya adalah standar kenyamanan. Standar kenyamanan itu apa? Jangan sampai kandang yang kita buat lebih panas dibandingkan dengan udara yang di luar. Artinya apa? Buatlah kandang yang atapnya lebih tinggi. Contoh, kalau ini pengennya simental. Kalau simental, jangan kasih atap rendah. Itu sangat saya sarankan. Jangan pernah kasih atap rendah. Karena apa? Karena sirkulasi yang tidak baik itu berefek ke ternaknya. Karena apa? Simental itu bulunya tebal, Bali bulunya nggak tebal.
kalau bulu itu bah sama aja kita dengan pakai ini, pakai apa, pakai jaket yang bolong biar dia panas. Yang satu buka baju, yang satu pakai itu berharap yang sama-sama berkeringat ya beda lah Pak. Gitu. Tentu lebih berkeringat kita yang menggunakan jaket, gitu. Artinya keringat kita keluar. Nah ketika keringat keluar itu yang terjadi adalah kurangnya kalori dalam tubuh. Makanya kalau orang diet itu kan disuruh pakai ini. Saya kan kalau istri saya diet kan suruh saya pakai jaket. Supaya apa? Supaya yang energi itu terbakar. Gitu. Akhirnya energi yang harusnya menjadi terserap menjadi daging atau menjadi lemak terbuang. Gitu. Nah kalau sapi jangan kita harapkan seperti itu. Yang kita harapkan adalah apa yang dia makan kalau bisa feed intake itu 1:1 gitu. Walaupun itu nggak mungkin ya, tapi 1:1. Sekilo ini makan sekilo dari dagingnya. Tapi karena itu nggak mungkin ya, setidaknya kita buatlah kondisi itu nyaman. Itu saja. Nah kemudian yang ketiga apa tadi Pak? Lupa lagi. Itu yang apa, yang ketiga, yang kedua sama aja Pak. Surat yang akurat. Iya. Nah kalau untuk ini Bapak waktu itu disesuaikan dengan PT Tarif nggak waktu itu? Iya Pak. Iya. Kita sama dinas peternakan dia apa Pak? Iya, udah ya. Udah berarti biasa tinggal bikin ini. Itu judulnya apa? Sapi dengan indigo tera Pak. Kita ngorbitin Indigo Vera. iya. Oh, Indigo Vera. Ya. Tapi itu gitunya. Yang kita apakan kita Indigo Vera. Indigo Vera. Indigo Vera ya. Boleh Pak, nanti besok saya ikutan lagi di kantor. Coba tanyakan lagi Pak ya. Ada lagi Pak, kalau enggak saya menyampaikan informasi lagi Pak, itu terlepas dari penyakit tadi Iya. Pak. Ini yang muda lah, yang pada umumnya kami yang ada di sini lah Pak. Masalah apa satu lagi Pak? Prospek peternakan sapi ini khususnya di Sumatera Barat ini ya. Iya. Nanti gimana prospeknya buat ke depannya? Ini statement dari Menteri ya Pak ya, yang saya bawa. Tanggalnya saya lupa, tapi awal tahun kemarin kalau saya Januari kemarin itu Menteri Pertanian bilang tahun 2002 ini adalah tahunnya peternakan. Artinya tahun ini akan digenjot dunia peternakan yang diprioritaskan karena berganti-gantian kan, tahun lalu kalau saya pertanian bukan peternakan. Karena apa? Karena potensi yang di dunia peternakan ini sudah beberapa waktu yang lalu itu kan tertahan dulu nih karena super prioritasnya bukan di peternakan dulu di pertanian. Jadi kita berjalan tapi ada yang lebih. Tahun 2002 tahunnya peternakan. Prospek ini akan berjalan terus kalau seandainya kalau seandainya peternak mau beternak. Kalau tahun peternakan tapi peternaknya berubah menjadi petani ya beda gitu. Siapa lagi yang beternak gitu. Artinya kalau peternak ya beternaklah. Prospeknya bagaimana? Kalau prospeknya, kalau untuk teknis, saya merasa lebih baik adik-adik bertanya ke Pak Padli. Karena lokasi di sini, adik-adik beternak di sini, Pak Padli ada di sini. Artinya Pak Padli sudah melaksanakan langsung gitu. Banyak yang sudah dilakukan, kemudian ada hasilnya. Kalau kita berbicara teori, disuruh saya ngomong 3 hari ini ayo. Gitu. Ngomong 3 hari saya ayo gitu. Tanpa presentasi tanpa apa, ayo saya Pak. Tapi kan ini teori gitu. Tapi kalau peternak lebih suka praktek. Saya dulu waktu snack makan saya snack makan. Saya ngambil dulu di ayam. Karena saya dulu ingin waktu itu beternaknya ayam. Karena saya berpikir kalau di sapi saya harus ngarit. Kalau di ayam saya kan cuma mesti makan ayam. Dan ternyata setelah saya PKL di ayam, ternyata saya disuruh memvaksin. Tetap aja luka tangan saya. Jadi ketika tanggal 17 Agustusan kita reunian di sekolah, buka tangan tetap aja baret semua gitu. Yang baret ngarit karena karena luka-luka rumput. Yang saya baret karena vaksin gitu. Artinya apa? Kesukaan kita untuk beternak itu yang ditumbuhkan dulu. Nggak mungkin Pak Padli paksain pun adik-adik ayo beternak, enggak, saya hobinya bukan beternak, saya hobinya ngojek misalnya. Ya nggak bisa gitu. Kalau Pak Padli jatuhnya di tanah yang enak gitu. Artinya saya suka peternakan pas langsung jatuh di situ. Tidak perlu lagi mencari-cari. Orang kan banyak Pak. Nyari posisi dulu nih. Enaknya di mana ya sebenarnya, cobain dulu semuanya kan. Kalau Pak Padli pas jatuh di situ langsung dapat ilmu di situ. Langsung jalan. Orang kadang nyari gitu.
nyari cara gitu, apalah yang kerjain ya gitu. Coba bikin usaha kue, oh nggak ternyata nggak bisa, usaha ini nggak bisa, usaha ini nggak bisa. Artinya potensi-potensi ini di sini kan ya, saya membahasnya di sini ada people of powernya gitu. Secara langsung saya menunjuknya ke Pak Padi. Pak Padi sudah bisa, karena di tahun lalu hanya tentang tahu dia Pak saya kesini. Kandangnya jadi gitu. Pak, awak mau bikin kandang Pak, nah bahas sarannya Pak, jadi langsung kan gitu. Artinya tidak perlu harus panjang lebar Pak Padi dia berpikir, ada sudah buatan. Nah artinya ilmu yang ada, ilmu teknis sudah ada di Pak Padi. Oh kalau ingin ilmu di teori silakan, enggak silakan, karena saya sampai sekarang pun saya masih berkomunikasi dengan Pak Padi. Kalau ada apa-apa Pak Padi nanya ke saya, dan sebisa saya mampu saya menjelaskan, saya sampaikan. Kalau enggak, biasanya saya carikan ke teman saya. Ya, misalnya contoh masalah kesehatan, saya karena bukan orang kesehatan langsung, itu saya bertanya ke otoritasnya, gimana kalau saya sapinya itu. Dan selalu yang berkomunikasi ke saya usahakan saya mendapatkan jawaban. Nggak pernah saya gantung untuk tidak mau menjawab gitu. Yang saya gantung paling saya gantung tunggu ya Pak, saya carikan dulu jawabannya gitu. Yang saya gantung nggak tahu, saya nggak tahu, enggak, tetap saya carikan sampai saat ini. Kemanapun saya diminta misi, saya tetap berusaha seperti inilah kita buat jaraknya lebih dekat dan kita bisa berkomunikasi lebih baik. Jadi itu yang saya inginkan sebenarnya. Kenapa? Karena saya pun juga butuh ilmu Pak. Saya butuh ilmu. Saya pergi ke Pak Padi bilang Pak, tadi saya menggunakan nanas, ilmu deh. Ilmu. Ada ilmu teori gitu. Pak Padi ilmu praktek gitu. Saya baca pun ilmu teori, tapi kalau nggak ada prakteknya ya tinggal di buku dong gitu. Pak Padi aja, ini lupa gitu. Ini efeknya kemarin kurang, saya kasih itunya ternyata gini efeknya. Ada ilmunya. Pak Padi sudah melaksanakan. Artinya kalau adik-adik misalnya kalau sudah punya niatan dan sudah ada sumber daya yang mendukung, karena tadi Bapak yang bilang kan Pak yang akan mensupport langsung tadi kan adik-adik ini, apalagi jalan gitu. Tinggal jalan. Apalagi tunggu. Udah ada seniornya gitu. Kalau gagal tinggal salahin senior lah. Pak kan Bapak dulu yang nampingin saya gitu. Tapi satu juga lagi Pak, saya menambahkan dari tadi Pak, dari jawaban Bapak tadi. Yang satu tuh ada yang di tengah, saya pernah beli dari di Nusantara Pak ya. Orang tuh langsung ngantar di sini Pak. Yang dua ya, yang tiga saya beli di Sitiu bibitnya itu nah. Dan orang yang ngantar ke sini orang Batu Sangkar itu nggak percaya Pak. Dia nanya, ini yang dua ini bibit dari mana? Dari Sitiu. Nggak percaya dia Pak. Kenapa? Kalau dari Sitiu identiknya pendek-pendek. Nah, dan alhamdulillah Pak yang dua mungkin ini salah satunya saya dapat yang bagus. Tapi yang di samping apa masalah pakan, saya kan udah kayak jagung walaupun sedikit saya nggak pernah saya tinggalkan. Apa sebab saya internet yang saya ketahui Pak, jagung ini kan mengandung kalsium. Iya. Sementara kita beli pedetan anakan itu kan butuh dalam masa pertumbuhan kan butuh kalsium. Dan sebelumnya saya nggak pernah menggunakan garam Pak. Sebelum makanya saya nggak pernah menggunakan garam. Dan banyak yang saya tanya dari petani-petani lain katanya kalau kita pakai jagung ini kan nggak tercerna di usus tapi di dalam apa ya Pak, alhamdulillah walaupun keluarnya biji-biji nanti kan itu kan udah begini walaupun keluarnya kayak jagung lagi Pak, tapi alhamdulillah yang dua lah yang punya saya ini termasuk alhamdulillah agak bagus lah. Jadi yang jagung itu tadi, jadi saya sampaikan juga ke adik-adik siswa. Daya cerna di sapi untuk jagung itu memang terbatas. Karena jagung itu punya zat anti nutrisi, jadi dia memproteksi. Jadi nutrisi itu yang ada di jagung itu tahannya. Kalau kita mengenal ada istilahnya protein bypass, nah itu protein bypass itu maksudnya ya dia lewat aja di rumen, dia lewat usus halus. Di usus halus dilakukan penyerapan. Sebagian diserap, sebagian dibuang. Makanya akan ada butir-butir kayak gitu kan, karena tidak ada olah. Penggunaan dalam batas-batas wajar itu memang tidak masalah. Cuma kalau penggunaan berlebihan memang efeknya seluruh nutrisi yang diambil dari pakan yang lain itu juga akan diproteksi.
Nah itu, jadi sama kayak kita minum teh Pak. Minum teh itu kalau orang diet kan dianjurkan minum teh hijau lah atau apa. Itu kan tanin di dalam teh itu memproteksi protein. Jadi artinya memproteksi nutrisi. Sehingga ketika masuk ke lambung kita dilapisi oleh tanin. Jadi tidak ada penyerapan, lanjutnya ke usus halus jika tidak dilakukan penyerapan terbuang. Dia kenyang tapi tidak ada nutrisi yang masuk. Makanya orang dengan minum teh itu bisa kurus. Gitu. Karena itu tadi dilapisi usus kita itu oleh tanin tadi. Nah, contoh, misalnya kita punya, kalau saya kan waktu S1 penelitian saya tentang kaliandra. Kaliandra itu dia punya tanin proteksi tanin. Kemudian penggunaannya di pakan itu disarankan kombinasinya hijauan biasa ya rumput gajah lah. Gitu. Kemudian dibeli dengan kaliandra itu tidak boleh lebih dari 30%. Karena kalau lebih dari 30% justru dia tidak terserap gitu dengan dibuangnya. Yang dibuang itu justru semuanya gitu. Seluruh yang dimakannya dibuang. Karena kita dilindunginya, artinya dibuatnya perlindungan ini dibuangnya keluar. Jadi tidak ada yang itu. Selama Pak Fadli menggunakan dalam batas yang wajar, itu tidak masalah. Cuma kalau sedikit, tapi kalau berlebihan, saya memang menyarankan untuk tidak diberikan. Sesuai dengan yang tadi Pak Fadli baca, memang efeknya ada, gitu. Efeknya ada antinutrisi. Itu yang perlu diingat. Nah, kemudian kayak garam itu memang fungsinya itu memang untuk palatabilitas. Sapi yang kurang makan, nggak apa-apa diberi garam. Fungsinya apa? Rasa asin ini itu menimbulkan lidah itu rongga mulut kita menghasilkan selida saliva inilah yang menimbulkan nafsu untuk makan. Nah, garam itu memicu itu. Tapi kalau diberikan berlebihan justru tidak baik juga. Dia hanya berfungsi untuk membantu memperenak rasa makanan. Tapi kalau berlebihan justru dia mengeluarkan air dari garam itu. Maka kalau orang haus, cobalah minum air garam, tambah haus. Karena dia mengeluarkan air, dia memeras air dari tubuh. Nah, maka penggunaan dalam batas wajar nggak apa-apa. Ternaknya kurang makan nih hari ini nggak apa-apa. Sekedar untuk menumbuhkan nafsu makan, stimulus. Kita stimulir dia sehingga makan. Itu yang penting. Tapi kalau apa jenis pakannya, selama dia mampu untuk mencerna nggak apa-apa. Contoh pelepah sawit. Selagi diberikan itu dan itu tidak menyebabkan rontok giginya, ya masalah. Jadi kalau rontok giginya itu jadi masalah. Nah, itu yang perlu itu. Karena contoh, orang ada yang bilang kalau kulit ubi itu kan mengandung HCN. Diberikan itu, katanya orang itu akan menimbulkan punggung. Tapi ada juga yang memberikan itu. Dan sapi tidak apa-apa. Mungkin pemberiannya dalam taraf wajar. Tapi ada yang memberikan berlebihan yang memang akan menimbulkan HCN dia, bergas perut itu, akhirnya punggung dia blok, timpani, jatuh. Maka penggunaan wajar tidak apa-apa. Tapi kalau penggunaan berlebihan, itu yang perlu diperhatikan. Bagaimana formulanya? Itu formulanya memang kalau kita menggunakan tabel-tabel formula dengan kemampuan bapak-bapak yang sudah biasa menggunakan pakan, tidak apa-apa dicoba, nggak apa-apa. Yang nggak boleh dicoba itu racun. Ini racun ini kayak bagus nih gitu ya. Tapi selagi itu dia bisa dimakan dan itu menimbulkan efek kesukaan, tidak apa-apa. Cuma gunakan dalam kondisi wajar, jangan kondisi yang berlebihan. Dulu Pak, saya ingat dulu pelepah sawit ini waktu saya snakma masih sedikit lemon. Karena menganggap itu limbah gitu. Solid. Enggak ada gunanya, enak gunanya. Jadi sekarang digunakan kan dia. Digunakan. Nah, cuma berapa penggunaannya itu yang dilakukan penelitian sama orang kan. Nggak perlu juga sih sebenarnya bapak-bapak melakukan penelitian, tapi rajin-rajin aja minta tolong ke adik-adik yang suka online itu, coba liatin bungkus sawit berapa orang bisa pakainya, berapa batas maksimalnya gitu. Daripada trial error ke sapi kan kasihan juga, lihat dulu berapa panduannya. Kita cobain gitu. Itu kan sudah membantu kita. Kadang-kadang kalau kita melaksanakan langsung kan butuh proses. Kan sudah ada penelitian, kita tinggal mencoba. Itu saran saya sih, sebaiknya seperti itu.
Dan diam juga Pak. Iya. Setengah tua. Ya. Kami terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya Pak. Istilahnya ya kami dengan kawan-kawan semangat di sini. Ada Pak di sini ya. Saya pun juga terima kasih Pak. Bila seperti ini penyambutannya kami juga mengucapkan terima kasih juga. Tapi kalau seandainya ada nanti yang mau menanyakan boleh ke Pak Fadli dulu, atau ya kalau enggak ya bikin dulu gitu. Joinkan saya dalam gitu. Pak, seandainya perlu nanti biar saya bantu meneruskan kalau ada yang perlu tanyakan yang saya tanyakan yang saya itu sama Jenis pakan yang penyerapannya paling baik apa Pak? Kalau untuk pakan, kalau pakan hijauan yang paling baik diberikan itu yang penyerapannya baik adalah pakan yang sudah dilakukan. Jangan pakan yang langsung diaduk langsung diberikan. Karena apa? Karena pakan itu kan ketika kita potong itu kan kandungan airnya masih banyak. Nah, kondisi kandungan air yang banyak itu sama dengan kita makan sedikit tapi minum terus. Kenyang tapi belum cukup untuk memenuhi. Nah, berikanlah pakan yang sudah dilayukan. Berapa jam melayukannya? Nggak perlu lama-lama. Kalau dilayukan di tempat terbuka itu 3 sampai 5 jam nggak apa-apa. Berikan habis itu. Artinya kalau seandainya niatnya adalah untuk besok pagi, arit sekarang juga nggak apa-apa. Arit sore ini, besok pagi juga. Yang untuk di arit siang, ya pagi aja nggak apa-apa. Karena siang kan lebih panas gitu kan. Nah, yang menjadi permasalahannya kadang kan sebagian karena buru-buru, khususnya yang anak ya. Yang anak itu kalau diberikan pakan yang tinggi tinggi kadar airnya, itu mungkin Bapak pernah lihat kasus yang sebelumnya buncit itu Pak ya. Nah, itu salah satunya itu. Anak di bawah 3 bulan khususnya dan dia pada umumnya di bawah 6 bulan lah. Itu idealnya kan diberikan pakan itu dalam bentuk high. Kadar airnya yang sudah rendah di bawah 5%. Fungsinya apa? Fungsinya adalah supaya otot polos di perutnya tidak melebar. Kalau melebar, mencuit lagi itu susah. Dia kalau sudah otot polos itu kalau udah lebar untuk balik ke normalnya itu lama dan cenderung tidak berhasil gitu. Nah, kalau kebiasaan dari kecil sudah diberikan hijauan yang mengandung kadar air tinggi, efeknya perutnya membuncit. Kalau membuncit, dia kenyang, tapi kenyangnya kenyang air. Nah, kalau kenyang air ya berarti kan secara kebutuhan pokoknya dia belum kebutuhan nutrisinya belum terpenuhi, tapi dia sudah merasa kenyang. Nah, makanya anjurkanlah kalau yang sapi-sapi yang di bawah 6 bulan kalau bisa kasih itu yang high dulu. High, kemudian umur 3 bulan ke atas atau 2 bulan setengah ke atas baru diajarkan konsentrat. Ajarkan konsentrat, ajarkan high. Supaya apa? Supaya dapat tubuh itu yang padat jadinya. Perbandingannya berapa Pak? Hijauan sama perbandingan hijauan Dengan sama kita coba. dengan combro tadi, Comboran. comboran itu. Kalau perbandingan untuk comboran ini sebenarnya saya pun juga karena tidak pelaksana langsung comboran, saya juga nggak bisa menentukan berapa perbandingannya. Cuma yang pasti kalau untuk sapi pedet itu justru yang disarankan ini di bawah 2 bulan ya Pak ya, lebih banyak dia mengkonsumsi susu induknya dibandingkan air biasa. Karena kalau yang dikonsumsi dari induknya itu mengandung lemak, mengandung nutrisi. Kalau air tidak mengandung lemak dan tidak mengandung nutrisi. Cuma permasalahannya kalau seandainya di kandang itu susu induknya tidak banyak, ya mau nggak mau, tentu kita bantu dengan air. Tapi selagi susu induknya banyak, biarkan saja dia dengan induknya. Sehingga dia memang memenuhi kebutuhan dahaganya cukup dengan induknya dan kemudian air susu itu terserap sempurna. Kalau air ya dia cuma membantu menghilangkan dahaga, nggak ada kandungan apa-apa kan di dalamnya. Ya. Berarti kalau comboran ini Pak ya, kita kan identik kalau comboran itu kan pakai air Pak. Ya, Itu berarti nggak bisa langsung dikasihkan atau gimana Pak? Ya? kalau pedet justru comboran itu kan airnya banyak. Ya. Itu tadi, kalau air banyak efeknya adalah perutnya membesar, otot polosnya melebar, efeknya buncit. Nah, justru yang dibutuhkan di pedet ini adalah kasih dia high supaya apa? Kadar air sedikit. Jadi
dia makan, ibaratnya dia makan sepiring itu ya yang dimakan itu memang dimakannya itu, bukan setengahnya air setengahnya makanan gitu. Jadi yang benar-benar makan, jadi dia minum itu memang untuk kebutuhan air tubuhnya, bukan karena dia keselak. Itu maksudnya. Jadi usahakan kalau yang pedas kasih dia high, kemudian dia minumnya itu kalau bisa minum masih induknya. Nah nanti efeknya adalah perutnya tidak buncit, jadi naiknya stabil gitu. Jadi kayak papa di waktu muda lah, banyak kalau sekarang kan 6 month itu, dulu kan 6 month, sekarang kan udah 6 month. Nah, itu maksudnya, jangan sampai itu maksudnya ya, maksudnya masih muda sapinya tapi perutnya buncit. Itu yang perlu diperhatikan. Nah kemudian juga rutinkan juga untuk ini pemberian obat cacing, karena yang pedet ini memang sangat rentan dengan cacing, khususnya cacing hati Pak ya. Cacing hati ini Apa? Ini mumpung apa mau tanya sama menteri, Iya. menteri kita nih Pak. Iya. Kalau bisa besok-besok minta apa diadakan obat cacing yang suntik Pak.